Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengandalkan orang lain yang sesuai dari sudut pandang firman Tuhan. Nah, ini perlu sekali untuk kita pelajari karena banyak sekali nggak di sini, di luar sana sekarang anak-anak muda yang mulai individualis. Mereka nggak percaya sama yang lain, nggak percaya sama mungkin sama gereja juga, sama pemimpin-pemimpinnya, nggak percaya sama teman-temannya sehingga semuanya mau dikerjakan sendiri. Bahkan dia bilang, gua nggak butuh lu, gua bisa sendiri. Nah, hari ini kita belajar bener nggak kita sebetulnya bisa sendiri. Nah, mari sama-sama langsung aja, aku percaya kita semua manusia diciptakan Tuhan, di sini semua manusia toh. Kita semua diciptakan Tuhan itu dalam makhluk sosial, katakan sosial. Aku bukan sosial Kak, aku orang yang introvert banget. Ada beberapa yang introvert, tapi se-introvert-introvertnya lo, sampai susah ngomongnya gue. Se-introvert-introvertnya lo, tetap kita perlu orang lain dalam hidup kita, setuju ya? Lo kan nggak bisa masih bayi ambil susu sendiri, nggak bisa. Ngulek bubur sendiri nggak bisa. Pasti ada bantuan orang lain. Kerja juga, meskipun kerjanya work from home, work from cafe lah, di mana lah, tetap kita butuh orang lain untuk mendukung pekerjaan kita. Kuliah juga sama, butuh dosen, butuh orang lain untuk bisa mensupport kita. Nah, bagaimana supaya kita maksimal di dalam kehidupan kita dengan melihat siapa saja yang Tuhan kirimkan di dalam hidup kita. Nah, apakah benar bahwa kita bisa sendiri aja gitu, nggak perlu orang lain? Nah, Alkitab udah bilang dalam Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan jelas di situ bilang bahwa Kejadian 2 ayat 18, yuk buka sama-sama yuk teman-teman yuk. Kejadian 2 ayat 18. Wih, udah ada di situ ya. Oke, siap. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, memang banyak orang yang menganggap ini adalah ayat yang berbicara tentang pasangan hidup. Tapi aku percaya dalam Kejadian 2 ayat 18 ini justru ini adalah bukti bahwa manusia nggak bisa hidup sendiri. Bahkan Tuhan bilang kamu tidak baik kalau manusia itu sendiri, katakan tidak baik. Nah, pertanyaannya di dalam kejadian ini apakah manusia sungguh-sungguh sendiri? Padahal ada Tuhan loh. Kan ada orang biar aku sama Tuhan saja. Di situ ada Tuhan, aku percaya. Tapi justru Tuhan sendiri yang bilang bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bilang kiri kanan, kamu gak baik sendiri. Kamu gak boleh sendiri. Kita harus tahu fondasinya dulu, dasarnya dulu. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman baca di dalam Kejadian 1, waktu penciptaan, terang gelap, ayat berikutnya bilang begini, Allah melihat semua itu baik. Daratan, lautan, Allah melihat semua itu baik. Sampai kalau teman-teman baca terus saja. Akhirnya dibilang, dan Allah melihat semua itu sungguh amat baik. Dan yang menarik adalah di Kejadian 2 ayat 18 ini pertama kali Tuhan bilang tidak baik. Kalau manusia hidup seorang diri saja. Kalau teman-teman kenal siapapun yang introvert, teman-teman sendiri seseorang yang introvert mau ekstrovert sih, kita nggak bisa sendiri. Bilang lagi kiri kanan, lo nggak bisa sendiri, nggak boleh sendiri. Nggak bisa sendiri, nggak boleh sendiri. Dan ternyata Kejadian 2 ayat 18 ini bukan ngomong tentang pasangan saja, tapi tentang penolong-penolong yang lain yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Nah, kalau teman-teman baca di ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya, ini menarik. Bahwa kalau teman-teman baca seterusnya ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat berikutnya tuh Kak ngomong tentang Hawa diciptakan. Setelah dia berfirman seperti ini, kalau teman-teman baca berikutnya, justru Tuhan menciptakan banyak binatang, apalah dan segala macam. Dan bahkan di situ dibilang manusia itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ini bukan bicara tentang pasangan hidup saja, tapi memang pada dasarnya ini Tuhan yang ciptain, Tuhan tahu kehidupan saudara dan saya, Tuhan tahu kehidupan teman-teman semua, kemampuan kita, manusia tidak bisa sendiri.
diri. Termasuk ketika teman-teman pengen berproses dalam keterikatanmu, dalam dosamu. Biasanya ada orang bilang, kakak biar aku urus sendiri sama Tuhan dulu. Kakak gak usah campur tangan dalam hidup aku. Gak bisa teman-teman. Shalom. Kita perlu komunitas, kita perlu kakak rohani, kita perlu orang lain untuk bisa menguatkan teman-teman dan saya. Yang percaya katakan amin. Karena emang seton nirojim itu emang kurang ajar bener-bener deh. Dia tuh nyerangnya gak kayak ular kobra yang langsung takut, die langsung kita. Dia tuh pelan-pelan kayak ular piton. Dililit dulu, dicekek dulu, kayak dilus-luskan pelan-pelan soalnya dia. Saat baru diremukin, loh. Setelah remuk patah-patah dikeretek-keretek ya teman-teman ya. Cuman keretek-kereteknya gak balik lagi kalau yang ini ya. Udah selesai, udah lemes, baru dihajar sama dia. Saat diambil, diterkam sama ular piton. Iblis kerjanya juga seperti itu. Kalau kita gak melihat, gak butuh orang lain, kita bilang, lama-lama rasa malu itu dia tambahin. Ngapain lu gereja, percuma lah, gak perlu lah. Udahlah. Gak ada yang peduli sama lu lah. Lu munafik pada akhir nanti gereja gak inilah. Udah gak usah lah. Akhirnya kita lama-lama menjauhkan diri dari pertemuan. Menjauhkan diri dari komsel. Menjauhkan diri dari youth glow. Nanti gak jadi glow lagi teman-teman. Redup nanti. Tapi aku percaya di sini glowing semua ya. Haleluya. Coba lihat mukanya kiri kanan yang glowing kan nih semuanya nih ya. Glowing lah. Iya. Abis itu setelah itu, wah udahlah gue gak mau gereja-gerejaan lagi. Biasanya begitu teman-teman. Tapi puji Tuhan kita bisa melihat di sini. Tuhan itu baik. Kita perlu orang lain. Nextnya, Pengkhotbah 4 ayat 9-10 bilang begini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, saudara, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Berdua lebih baik daripada sendiri. Nah artinya apa? Artinya kita perlu orang-orang yang mampu bisa menolong kita. Yang mau katakan amin. Termasuk ketika teman-teman memilih pasangan hidupmu masing-masing. Di sini saya mau tanya, ada yang udah berpacaran, shalom. Yang sudah pacaran, katanya pede aja nanti berantem loh ke rumah, kamu gak ngakuin aku ya. Yang single, katakan wuh. Ih asik. Aku senang kalau yang single ini pede, karena banyak yang single gak pede ya teman-temannya. Padahal kalau keluar lihat matahari, walaupun sendiri tapi tetap bersinar. Haleluya. Jadi aku percaya single maupun double-nya campuran ya, ganda campuran ya saudara ya. Ganda campuran ya. Nah, aku percaya ini yang perlu kita renungkan bahwa kita perlu yang lain. Dalam memilih pasangan hidup pun seperti itu. Apa yang paling utama? Supaya kita bisa saling menolong, katakan menolong. Kita lihat apakah pasangan hidupmu menolongmu, lebih datang lagi kepada Tuhan, apa justru menjauhkanmu dari Tuhan. Begitu juga teman-temanmu, apakah teman-temanmu menolongmu kepada Tuhan, mendekatkan kepada Tuhan, atau menjauhkan diri daripada Tuhan. Tujuan utamanya adalah menolong. Itu sebabnya, jangan cari yang beda server, shalom. Jangan ada tanya-tanya lagi yang beda server boleh gak kak? Gak boleh, gak bisa. Tapi kan kak yang lain gak bisa, bener deh. Jawaban, gak ada jawaban. Percayalah, beda server, aduh, beda sinode aja susah. Shalom. Apalagi beda server, tolonglah. Please lah. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Yes, itu benar. Tapi apa sih tujuan untuk mencari pasangan? Mengandalkan dia. Alkitab bilang, keluarga itu seperti gambaran, katakan gambaran. Gambaran Kristus dengan jemaatnya. Itu keluarga. Itu pernikahan. Gambaran Kristus dengan jemaatnya. Artinya apa yang bisa kita gambarkan kalau ternyata beda server teman-teman. Shalom. Sampai emosi nih, maaf. Sebel habisnya. Tiap seminar tanyanya, kak boleh gak pacaran beda agama? Tapi aku udah sayang, sayang. Aduh ampun deh. Gak akan pernah bisa kita
mengalami gambaran Kristus dengan jemaatnya. Nggak bisa. Makanya nggak ada pilihan lain selain tinggalkan dirinya. Haleluya. Nggak ada yang amin. Oh Tuhan Yesus tolong. Ampuni mereka Tuhan. Sebab mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Iya tuh. Tapi Kak, dia orangnya perhatian banget. Dia orangnya sayang banget. Tiap menit aku ditelepon, itu bukan sayang, neror itu. Tiap menit ditanya sarapan apa, makan apa, pakai nasi enggak, nasinya warna apa, dia terlalu perhatian sama Akiu Kak. Dia cuma perhatian doang saudara. Tapi Yesus mati buat kamu. Jangan gantikan Tuhan yang sudah mau mati buat kamu dengan orang yang hanya cuma sekedar perhatian. Karena ternyata pada dasarnya ujung-ujungnya, coba deh. Kalau misalnya masih PDKT, pacaran itu, aduh, indah semua rasanya saudara. Tapi nanti, udah gak ada getaran-getaran setruman-setruman, apalagi yang sudah menikah lama ya. Bener deh, orang pengen menikah, aduh aku pengen menikah, akhirnya bulan depan aku menikah Kak. Aduh puji Tuhan, kita turut happy, turut bangga, bahkan BPN sama kita. Kalau udah yakin ya silahkan. Karena BPN itu ya saudara ya, tugas kami para hamba-hamba Tuhan adalah meragukan sebelum mereka menikah. Ragu dulu, tapi kalau sudah yakin, nah kita teguhkan. Shalom, bener ya? Harus ragu. Nah ada yang aku udah yakin Kak, lu gak kecepetan, kenalin dulu. Enggak, aku udah yakin Kak, lu yakin banget, yakin banget lagi. Pernikahan kedua, tahun kedua, kalau tahu pernikahan sesuram ini Kak, sesuram ini dia bilang, aku gak nikah dulu. Ternyata berat. Ya memang, karena semua orang mengecewakan. Right? Nah makanya kita perlu seseorang yang menolong dalam hidup kita. Yang mengerti tentang Kristus, mengalami Kristus. Supaya kita menjadi tim yang kuat waktu dalam pernikahan. Gimana mau jadi tim yang kuat kalau yang satu berdoa sama Tuhan Yesus, satu lagi berdoa kemana tahu? Nggak tahu kan. Kita lagi ada masalah, kita berdoa ya kamu di ruangan sana, aku ruangan sini. Alah, nggak enak teman-teman. Bener. Nggak bisa, karena kita mau membangun sebuah tim, katakan tim. Saling menguatkan satu sama lain, meskipun mengecewakan, tapi kita saling menguatkan satu sama lain. Tujuannya adalah menolong. Haleluya. Menolong. Tujuannya adalah itu. Bahkan maupun yang masih single sekarang, saya percaya Tuhan kasih penolong-penolong dalam hidupmu. Tapi kita perlu bijaksana dalam memilih pertemanan dan pergaulan kita. Supaya teman kita itu bisa diandalkan. Yang mengerti katakan amin. Jangan asal kita masuk ke satu tongkrongan, tapi tongkrongannya justru membuat kita jauh dari Tuhan. Ada banyak gereja-gereja, bukan gereja di sini, gereja di luar sana. Yang kalau minggu sih gereja, tapi setelah dari minggu, hancurnya hancur bareng teman-teman. Sesama pelayanan sih. Sesama orang gereja tapi hancurnya bareng. Artinya kan bukan Kristus yang ada di situ. Nanti kita akan ke sana. Karena yang kita akan jalani dalam hidup kita ini sesuatu banyak dengan perjuangan-perjuangan yang kita perlu mengandalkan pasangan kita, keluarga kita, juga kita perlu mengandalkan teman-teman di sekitar kita yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kita bisa melihat murid-murid yang dia percayakan, dia buka ruang dan dia bagi-bagi tuh, ya kan? Dari 12 murid, dia bagi lagi menjadi beberapa murid saja, yang kalau dia berdoa diajak Petrus, Yakobus, Yohanes, ya saudara lihat itu ya. Tapi dari 12 murid itu dia buka ruang lagi, dia pilih timnya, dia pilih murid-muridnya. Dan menarik, gimana supaya kita mendapatkan pertemanan atau pasangan yang bisa kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita buka Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Nah firman Tuhan bilang begini, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sampai situ dulu, stop. Sebelum dia memilih, dia berdoa. Aku tahu bahwa gereja sekarang makin modern, that's really good. Kita pakai banyak peralatan-peralatan yang canggih-canggih. Bahkan udah ada gereja yang udah pakai
apa namanya, metaverse ya. Di rumah juga pakai Zoom udah bisa, kita nonton di YouTube udah bisa. Gereja udah makin canggih. Tapi kita harus tahu dan harus sadari cara Tuhan masih cara lama, berdoa. Nggak bisa kalau nggak berdoa. Hal yang utama yang kita perlu bangun adalah doa itu. Artinya apa? Hubungan itu sama Tuhan, hubungan pribadi sama Tuhan. Karena kalau enggak ini akan sangat sulit sekali teman-teman. Untuk kita menjalani kehidupan hari-hari yang makin jahat ini, makin rusuh, makin sesuatu deh. Lihat aja film-film zaman sekarang, zaman now, Netflix, aneh-aneh aja. Udah mau makin disisipin hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setuju ya? Orang gampang sekali membunuh. Ditolak cintanya, ditusuklah. Kehidupan makin jahat. So kita perlu orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Termasuk saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya pertumbuhan rohani harus kita bangun pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Yang Tuhan Yesus lakukan dia berdoa. Membangun hubungan. Kita juga perlu membangun hubungan terus sama Tuhan. Haleluya. Penting teman-teman. Kadang kita lupa karena saking canggihnya. Mungkin kita cuma baca quotes aja di Instagram udah selesai aja. Mungkin kita cuma nonton doang tapi udah selesai. Tapi kita perlu bangun hubungannya itu loh. Bukan hanya pengetahuannya saja, teologinya saja. Tapi perlu kita mengenal Tuhan supaya hidup kita juga berubah. Shalom. Hidup kita juga diubahkan. Kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Perlu kita bangun, baca firman Tuhan. Itu masih berlaku teman-teman. Haleluya. Pertanyaannya, masihkah kita berdoa? Masihkah kita membaca firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan? Masihkah kita menyembah Tuhan? Sedangkan Tuhan terus-menerus melayani saudara dan saya, memberikan nafas kepada saudara dan saya. Memampukan saudara untuk masih tetap bisa kuliah. Bergaul dengan teman-teman yang lain, masih bisa tidur di tempat tidur yang enak. Dan lain sebagainya. Pertanyaannya, masihkah kita berdoa? Karena kalau ternyata sudah tidak, nah kita perlu pertanyaan. Siapakah Yesus buat saudara? Apakah dia sekedar berguna atau dia indah? Karena Yesus yang berguna dengan Yesus yang indah itu sesuatu hal yang berbeda. It's really different. Kalau berguna ya kita cuma pengen kuasanya Tuhan saja. Saya sering banget bersaksi di tempat ini. Tapi kalau indah, apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan sibuk melayani aja. Tapi sungguh mengandalkan Tuhan, aku perlu Tuhan. Berdoa, baca firman, menyembah, itu menyatakan kalau dia Tuhan dan kita bukan. Kita tetap bilang Tuhan aku butuh Engkau, aku gak bisa sendiri. Aku perlu Tuhan. Tuhan Yesus berdoa waktu dia mencari timnya, cari murid-muridnya. Kalau saudara mau mengandalkan orang lain, berdoa sama Tuhan. Minta dia kirimkan orang-orang yang juga mengandalkan Tuhan juga. Tapi engkau pribadi juga harus terus mengandalkan Tuhan. Harus terus memiliki hubungan sama Tuhan. Supaya kita bisa diandalkan. Yang mau katakan amin? Berdoa. Yang berikutnya ayat 13 bilang ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu apa? Memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Setelah dia berdoa semalam-malaman, dia memanggil, katakan memanggil, dan memilih. Ketika teman-teman mencari seseorang untuk diandalkan dalam hidupmu, yang pasti pertama berdoa. Supaya engkau dikirimkan orang-orang yang bisa diandalkan, yang mengasihi Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan, yang bisa menolong kehidupan teman-teman semua. Dan engkau harus hati-hati siapa yang engkau panggil dalam hidupmu. Untuk jadi pasangan hidupmu atau jadi teman-temanmu. Haleluya. Teman tongkrongan nih. Dan kita harus hati-hati dalam memilih siapa yang akan ada di sekitar kita. Karena itu akan menentukan kehidupan kita kelak. Masa depan kita. Jangankan begitu, saya pernah kesaksian, saya pernah cerita. Saya tuh waktu itu masih main musik. Waktu itu saya main musik buat Elo. Dan ketika saya main musik buat Elo, semuanya orang timur. Semuanya orang Ambon.
Dan mereka kalau ketawa kan agak berbeda ya. Ada orang Ambon di sini? Katanya, ada? Orang Timur? Orang Timur? Haleluya. Kalau mereka ketawa ada tambahannya teman-teman. Kalau kan kita ketawa, ya. Kalau mereka ketawa, hai, ada E-nya. Iya. Awal-awal gue enggak, ya. Oh mereka kata, hai. Kadang cuman hai dong, hai. Gitu-gitu saudara. Bener. Awal-awal waktu main sama Elo, oh mereka ya biasa aja. Tapi sebulan main sama Elo, tiba-tiba pas saya ketawa, hai, ada E-nya. Kenapa mulut gue jadi hai-hayan nih? Hai, hai, wih. Semuanya sampai di rumah juga, hai. Kemana-mana hai, karena terpengaruh segitu gampangnya terpengaruh. Pindah sama Elo, main sama Bingkan Mambu, orangnya orang Jawa semua. Siapa orang Jawa di sini? Ada? Oh nggak ada semua ya, puji Tuhan. Di sini orang Ibrani, orang Itali, orang luar semua kayak ini. Orang Jawa semua, kalau nang dikon. Mana rek? Gitu-gitu ya. Saya juga mulai tuh. Langsung ada tekanan-tekanan khusus ketika ngomong, tanpa sengaja. Hahainya udah hilang saudara. Karena pergaulan itu. Oke, segampang itu kita terpengaruh. Oleh dengan orang-orang yang suka ngomong kotor, ngomong kasar, sepertinya biasa aja. Itu pasti cepat sekali terpengaruh. Tapi di sini nggak ada. Haleluya. Di luar sana banyak. Di luar sana tuh emang rese. Ngomongnya jir, jai. Tapi di sini haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Karena kalau pergumulannya ngomongnya gitu terus, nggak kemana anjing, nggak gitu anjing. Semuanya pasti akan gitu. Makan soto enak banget anjing. Ya kan? Aneh, semuanya dinjingin. Belum dijemput anjing, Tapi di sini nggak ada. Itu kan karena pergaulan di luar aja. Nggak gitu anjir, nggak anjing nggak kunjir. Nying, nggak udahlah. Nggak ada yang mikirin anjir itu air terjun kan, nggak ada. Pemandangan indah, nggak ada. Semuanya pasti pikir sayur kol. Pergaulan itu penting. Bagaimana kamu memanggil dan memilih pertemananmu, apalagi pasanganmu. Makanya jangan yang beda server. Gak tahu kenapa ditekenin terus ya yang berbeda server ini ya. Aduh, I don't know what siapa di saya berbicara nih. Tapi pasti ada sesuatu. Jamah dia saudara. Tuhan Yesus tolong. Karena dalam kehidupan kita perlu orang-orang yang jadi tim kita. Yang bisa kita andalkan. Oke? Kita lagi ada di Euro 2024 ya. Siapa yang ngikutin Euro? Nggak ada juga Tuhan. Oh Tuhan Yesus tolong. Ikutinnya perwayangan ya. Euro, aduh ada Itali lah, siapa bela Itali? Nggak pasti nggak ada juga lah, pokoknya udah. Inggris, Portugal, oh kita lagi lihat Euro, wah mana nih yang akan menang nih, 2 tahun lagi akan ada Piala Dunia. Tapi waktu saya muda dulu, saya ada satu tim yang saya suka. Tim basketball, dan menurut saya ini tim basketball yang sangat melegenda buat saya. Ini dia teman-teman. Tuh, kan main. Ini tim basketball 2000, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini tim basketball 1992. Mereka sebutnya Dream Team. Ada yang kenal? Siapa gitu? Nggak ada ya? Pak Ijo. Gitu. Ada legend badminton nggak tuh? Ada legend, ini ada Michael Jordan. Tuh, paling ini Michael Jordan nih. Saudara tahu Air Jordan? Gitu ya? Michael Jordan tahu kan? Dari dia ini. Ini orangnya. Pertama kali set. Nah, dia tuh. Sebelahnya, ini sebelum ada Stephen Curry, ini namanya Larry Bird. Aduh, iya ini namanya Larry Bird nih. Bagus-bagus semuanya. Ini ada sebelum ada Doncic ya, siapa? Yang final sekarang Maverick. Orang itu, itulah bule itulah. Itulah pokoknya lah. Ada namanya ini, Magic Johnson. Dia kalau ngoper, gitu saudara. Lihat, gitu saudara. Aduh.
Kurusan nih saya kalau khotbah di sini nih. Dan kalau mau pergi itu tanpa ngeliat orangnya, tiba-tiba ke wasit aja. Kalau ini jago, makanya dinamain Magic Johnson. Ini tuh tim yang buat saya keren, legend sampai detik ini, sampai saat ini. Nah yang menarik adalah dia final lawan Kroasia waktu itu. Final Barcelona menyisakan USA sama Kroasia. Nah tapi saya ngelihat di awal pertandingan, let's say di Euro aja lah. Semua orang punya mimpi yang sama. Apa mimpinya? Menjuarai turnamen. Mereka ini baru memulai. Euro juga baru mulai sekarang. Mereka punya mimpi yang sama untuk memenangkan turnamen. Tapi pada akhirnya, dengar baik, cuman satu yang dapat juara nomor 1. Memenangkan pialanya itu, cuman satu. Dan mereka adalah orang-orang yang punya tim yang bagus. Setuju teman-teman dengan saya akan hal ini? Mimpinya boleh sama. Tapi yang menang adalah orang-orang yang bisa mengandalkan timnya satu sama lain. Termasuk ketika kita berpasangan nanti, termasuk ketika teman-teman anak-anak tongkrongan nanti, menjalankan mimpi-mimpi kita nanti, bersama visi yang Tuhan kasih, kita perlu tim-tim yang bisa mendorong kita maksimal. Yang saya katakan amin. Nextnya, untuk memunculkan versi terbaikmu, kamu butuh orang lain yang membantu kamu. Nggak bisa sendiri. Sekali lagi. Haleluya. Teman-teman tangkap sampai sini? Kalau kita bergaul ya sama orang-orang yang suka menunda pekerjaan, suka marah, dan lain sebagainya, aduh. Itu akan berdampak sama kehidupan kita. Akan sangat berdampak. So kita perlu orang lain untuk menajamkan kita. Makanya ada ayat ini, Amsal 27 ayat 17. Bilang apa? Besi, menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam hidup kita tuh selalu bersinggungan sama orang lain. Setuju ya? Namanya juga makhluk sosial. Tapi kita bisa melihat di sini, dan apa yang bisa kita dapat dari sini perenungan ini. Kita lihat apakah pasangan kita nanti yang kita andalkan ini, atau teman kita yang kita mau andalkan ini, justru akan menajamkan kamu, atau buat kamu semakin tumpul. Pertanyaan besarnya itu. Dia makin menajamkan atau enggak? Orang-orang yang ada di dekat kita membuat kita makin tajam, atau justru buat kita makin tumpul. Buat kita elevate, menemukan potensi yang terbaik, atau downgrade. Buat kita berjalan dalam firman Tuhan, atau malah menjauh dari firman Tuhan. Apakah pasangan kita bisa diandalkan di situ, mendekatkan diri sama Tuhan? Karena pada kenyataannya, saya pernah punya mantan. Ini saya jujur aja nih depan teman-teman semua ya. Saya kan ini kan keluarga buat saya ya. Saya punya mantan saya, Kristen sih. Tapi kalau saya pelayanan, kalau dia telepon, saya deg-degannya bukan main teman-teman. Suka dicecer. Lagi apa kamu? Pelayanan. Bohong. Saking takutnya itu jadi perongrong. Bener kok, bener nih, lihat nih, denger ini, khotbah nih, denger nih. Sampai handphonenya saya giniin ke gini. Belum ada video call waktu itu. Mau pelayanannya aja takut saudara. Komsel. Kamu komsel sama siapa aja. Nanti pasti nganter-nganterin orang ya. Yang nganterin pasti nanti harus yang terakhir cowok ya. Awas kalau ada yang cewek. Diteror teman-teman. Ini. Dia lihat handphone saya, lihat phone booknya. Ini zaman dulu ya. Kalau ada nama wanita yang tidak dia kenal, hapus. Dan anehnya gue nurut lagi. Iya, hapus ya. Karena ingin menyenangkan hatinya. Nah kan ini udah salah teman-teman, betul gak sih? Ini bukan bahwa aku makin dekat sama Tuhan, tapi malah takut pelayanan. Dari situ aku takut loh ambil pelayanan. Takut ke youth, takut ke gereja. Gara-gara, sama siapa kamu? Duduknya sebelah siapa? Cari duduk yang deket cowok-cowok aja ya. Tapi kan depannya, pokoknya depan cowok, belakang cowok, kanan cowok, kiri cowok. Lah, itu stres loh teman-teman loh. Sesuatu loh. Apakah pasangan seperti itu bisa diandalkan? Tidak.
Makanya saya mau bilang jangan bodoh kayak saya. Haleluya. Coba bilang sama kiri kanan, jangan bodoh kayak pendeta itu. jangan bodoh kayak pendeta itu. Iya, saya ngalamin itu, ngeri sendiri, takut sendiri. Dan itu berdampak sama pelayanan, berdampak sama keluarga, berdampak sama yang lain. Jadi kalau ada temen cewek tuh, aduh ampun deh, takutnya bukan main. Belum lagi kalau ada miss call. Miss call 3 kali aja, deg-degannya udah super deg-degan tuh. Drama terjadi di mana-mana. Saya percaya di sini nggak ada. Biar itu saya saja dan saya bertobat. Haleluya. Kita lihat pasangan kita bisa diandalkan nggak? Teman-teman kita bisa diandalkan nggak? Makin kita mengasihi Tuhan dengan pergaulan kita atau makin nggak mengasihi Tuhan? Ini perlu dipertanyakan. Haleluya. Tapi coba lihat kiri kanannya coba. Ini teman-teman yang bisa kita harapkan dan kita andalkan karena bisa saling membangun satu sama lain, saling mendoakan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Amsal 13:20. Yang membuat orang celaka itu, lihat, orang yang, nanti saya akan ke situ. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Bahasa Indonesia masa kini. Dengar baik teman-teman, yang membuat orang celaka itu bukan karena dia bodoh, bukan. Tapi karena dia bergaul dengan orang bodoh. Yang buat dia celaka. Oke? Nah, teman-teman, penting banget untuk kita memilih tim kita nantinya, pasangan kita tentunya, dan bisa mengandalkan dia, dan juga memilih inner circle kita, pertemanan kita. Dan ini juga sangat penting buat kita semua. Saya percaya bahwa baca deh Ibrani 12 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Kita banyak buka ayat, gak apa-apa ya, saudara ya. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini kalau teman-teman baca, Ibrani 11-nya ngomong tentang iman. Ada tokoh-tokoh iman di situ. Nah, Alkitab menuliskan tentang hal itu sampai di Ibrani 12, dia bilang karena kita mempunyai banyak saksi dari ayat 11, dari pasal 11, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita bisa melihat saksi-saksi yang ikut Tuhan seperti apa aja. Bahkan di tempat ini kita juga dikelilingi banyak saksi-saksi Kristus. Siapa di sini saksi Kristus? Angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tahu persis apa yang mereka perbuat. Kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Next, your tribe will create your vibe. Awan itu pertemanan kita dan tim kita nanti, pasangan kita nanti akan menentukan siapa diri teman-teman yang sebenarnya nanti. Akan jadi apa kita nextnya. Oleh sebab itu kita perlu memilih orang-orang yang bisa kita andalkan dalam perjalanan hidup teman-teman dan saya. Yang mau katakan, amin. Gak apa-apa milih, is okay kok. Dan aku percaya Tuhan juga akan menunjukkan buat teman-teman siapa aja nanti yang Tuhan kirimkan di dalam hidup teman-teman dan saya. So, nextnya kita bisa melihat friends, someone who you can play with. Inner circles, someone who you can be with. Team, someone who you can build with. Kita harus perhatikan ini nih semua nih. Friends, inner circles, and team. Karena sekali lagi itu akan mempengaruhi hidup kita. Your tribe will create your vibe. Kita perlu orang-orang yang apa tadi? Menolong. Ketika satu jatuh, yang lain ikut jatuh. Kayak gitu kan saudara. Kamu jatuh, demi teman yang baik. Aku juga jatuh lah. Aku alamin yang samalah sama kamu lah. Tapi kalau ada yang jatuh kita kan, yuk. Sama-sama yuk bangkit yuk jalan yuk. Jadi penolong buat mereka, juga bukan perongrong, gak kudus, gak suci, aku kebakar dekat sama kamu, najis, gak gitu juga saudara. Tapi kita bantu mereka juga, kita juga punya kelemahan, dan lain sebagainya. Nah ini kita perlu sadari,
dan perlu kita pilih. Sampai sini saudara, haleluya. Masih terus mengikuti ya saudara ya, haleluya ya. So sangat penting untuk kita memilih teman-teman kita. Dan gak gampang memilih itu semua, benar ya saudara ya? Gak gampang, gak gampang. Itu sebabnya hal utamanya adalah kita bangun hubungan sama Tuhan. Jadi kita tahu yang mana yang sesuai firman Tuhan, yang mana yang enggak. Sehingga kita nggak tanya lagi, boleh atau enggak kak, boleh atau enggak kak, boleh atau enggak kak. Waktu kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus akan bicara dalam hidup saudara, apa yang kita lakukan, yang sesuai dengan firman Tuhan, ataupun yang enggak. Toh juga sebetulnya kita udah tahu sih, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, benar nggak sih? Jujur-jujurlah. Cuman kita lakukan atau enggak, itu aja pertanyaannya. Menarik ya? Itu sangat penting untuk memilih teman-teman kita berikutnya. Saya akan tutup dengan ini saudara. Yang menarik dari kasih Tuhan, yang menarik dari Kristus Tuhan yang kita sembah nih. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan dengan segala kesempurnaannya. Justru membawa kita semua ini yang ada di tempat ini nih. Sekali lagi lihat kiri kanannya coba. Lihat, tatap matanya, tatap. Mungkin teman-teman tahu jelek-jeleknya dia ya. Kekurangannya dia. Pernah digosipin sama dia. Atau enggak ada yang pernah pinjam duit tapi belum diganti-ganti ya. Dan itu masih angkat tangan lagi, oh Tuhan tolong. Orang yang mengecewakan ya. Mungkin kita pernah kecewa sama orang-orang di tempat ini, tapi saya percaya orang-orang yang ada di sini. Dengar baik, Tuhan pilih saudara, Tuhan panggil saudara untuk jadi bagian di dalam tim kerajaannya. Shalom, menarik ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan itu ya wajar lah, karena dia Tuhan yang sempurna. Tapi ketika Yesus memanggil saudara, kita mencatat waktu kita dipanggil gak ada orang yang dilihat sama dunia. Gak ada orang yang jago, gak ada orang yang ini. Tapi sebuah grace, sebuah kasih karunia ketika Tuhan memanggil kamu untuk ambil bagian di dalam tim kerajaan Tuhan. Menarik ya? Sesuatu ya? Coba buka 1 Petrus 2. Buka ayat terus nih. Yang masih excited katakan wuh! Tinggal 30 ayat lagi ya, sabar ya. Bertahan ya. Saya boleh undang Tanjidor deh, gak apa-apa naik deh. Pemain musik ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 berkata, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Aduh, dia bilang apa di situ? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah apa? Apa saudara? Memanggil kita, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertanyaannya, ketika Tuhan memanggil kamu, memanggil kita, apa respon kita? Steven, sini deh. Tapi bisa aja Steven, sini. Dia gak mau ke panggung, bisa gak? Bisa. Tapi untuk dipanggil sama Tuhan itu tuh sebuah karunia teman-teman, shalom. Ketika kamu dipanggil ke tempat ini, layani aku. It's a privilege. Itu yang membuat kita, aduh Tuhan indah Siapa kita yang menjadikan pelayanan sebuah beban? Siapa kita yang bertanya tiap hari pelayanan mulu, tiap minggu pelayanan mulu, gue gantian dong yang lain. Gue sekali-sekali pengen duduk diam. Tapi justru kita ngeliat Tuhan yang manggil kita keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib dijadikan.
Yang dulu kita bukan temannya nih, dulu bukan umat Allah. Kita musuhnya Tuhan, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang telah beroleh belas kasihan. Aduh, siapa kita dipanggil Tuhan dengan penuh kelemahan, tapi dia mau manggil saudara dan saya. Kalau enggak karena kasihnya yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Enggak apa-apa, balik lagi sih. It's okay. Dipanggil, responi panggilan itu. Responi panggilan itu. Terakhir, Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk menyelesaikan tugas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia panggil timnya. Dia panggil orang-orang yang bisa diandalkan. Dan yang menariknya, kok dia panggil kita yang penuh dengan kelemahan itu. So itu sebabnya kita semua perlu mengandalkan dia. Perlu datang sama dia, bersyukur sama dia. Tuhan, thank you buat kepercayaan yang Tuhan sudah kasih buat aku. Supaya ketika Tuhan mempercayakan sesuatu hal dalam hidupku, biarlah aku sekarang bukan lagi tentang mencari yang bisa diandalkan buat orang lain. Tapi aku menjadi orang yang diandalkan untuk orang lain. Yang mengerti katakan amin. Sebelum aku mencari, udahlah. Jadilah orang yang bisa diandalkan. Membantu orang lain, menolong, melayani orang lain. Karena terlebih dahulu, Yesus memanggil kita. Keluar dari kegelapan. Diangkat jadi timnya. Melayani dia. Siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan? Sini yuk. Gabung yuk sama tim aku. Gabung yuk sama keluarga ini. Gabung yuk sama pelayananku. Karena cuma dua. Tim Jesus atau devil. Cuma dua itu. Gak ada di tengah-tengah. Stengi-stengi gak ada. Tapi masa kita mau pilih yang udah pasti kalahan? Pasti kita mau pilih tim Yesus. Haleluya. So aku percaya di sini kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Memanggil saudara untuk ambil bagian dalam misinya yang ilahi untuk muka bumi ini. Untuk bisa diandalkan. Setelah Tuhan mempercayai engkau dan melibatkan engkau. Karena saya percaya pelayanan ini bukan kita berdoa, Tuhan aku libatkan engkau dalam pelayananku. No. Tapi karena kita tahu semua punya Tuhan, milik Tuhan. Kita berdoanya lain, kita berdoanya jadi Tuhan terima kasih sudah libatkan aku dalam pelayanan di tempat ini. So ketika Tuhan Yesus melibatkan saudara di tempat ini, memanggil saudara ke tempat ini. Apa responmu? Biarlah hidup kita diubahkan karena kasih-Nya. Dan kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Sama teman rohani kita, sama keluarga kita, sama siapapun yang Tuhan kirim dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya, kalau utamanya yang utama kita bangun hubungan tadi ya, berdoa, bangun hubungan sama Tuhan. Dan di situ kita ketemu sama Tuhan, hidup kita diubahkan. Saya percaya hidupmu akan menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan hal-hal yang tidak engkau sadari. Tiba-tiba, wah ingat kakak, dulu aku pernah ikut komselnya kakak. 2 kali sih. Tapi waktu di situ hidupku berubah. Nanti teman-teman akan melihat orang-orang seperti itu di dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Buka hatimu, biar Tuhan menjamamu. Dan saat ini yang saya mau tantang teman-teman youth. Jangan lupakan doa. Jangan lupakan baca dan renungkan firman Tuhan. Jangan lupakan menyembah Tuhan.
dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena Tuhan sudah percaya dan andalkan engkau untuk menjadi bagian dalam kerajaannya. Yang mau katakan amin.